Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotunisa, NIM 4219177 dari kelas D, mata kuliah Usul Fikih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mutlak, muqayyad, mafhum, dan mantuk. Yang pertama, pengertian mutlak. Mutlak artinya makna yang sebenarnya atau suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya, sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit. Dengan kata lain, mutlak adalah memahami lafaz sesuai dengan makna tekstualnya yang tidak terdapat pembatasan makna di dalam. Lafaz yang memberikan petunjuk terhadap maudhu'nya, sasaran penggunaan lafaz, tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Dalil mengenai mutlak terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 yang artinya, orang-orang yang menzihar mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sebelum kedua suami istri itu bertempur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh dari mutlak yaitu puasa qada Ramadan. Yang selanjutnya, muqayyad. Muqayyad adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu. Perumpamaan muqayyad salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seseorang mukmin membunuh seseorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman. Yang termaksud muqayyad dalam ayat tersebut adalah pembatasan atau penyempitan makna dari raqabatin yang tersempit yang dipersempit oleh kata mukminatin. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Bentuk mutlak yaitu apa adanya, dan muqayyad yang terbatas. Hukum-hukum mutlak dan muqayyad. Lafaz mutlak dihukumi sesuai dengan kemutlakannya. Lafaz-lafaz muqayyad dihukumi sesuai dengan kemuqayyadannya. Adapun hal-hal yang diperselisihkan, yang pertama yaitu sasaran dua nas sama, maka hukum yang disebutkan sama dan sebabnya sama. Yang kedua, sebab yang menimbulkan hukum adalah sama sedangkan hukumnya berbeda. Menurut Syafi'iyah, penunjukan qawaid salah satunya, dan Hanafiyah masing-masing hukum berlaku sendiri. Selanjutnya ada pengertian mafhum dan mantuk. Pengertian mantuk adalah lafaz menurut yang diucapkan dan hukumnya lafaz. Mafhum adalah lafaz yang dibicarakan atas berlakunya hukum. Pembagian mantuk. Pada dasarnya, mantuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, nas. Nas yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Dan yang kedua, zahir. Zahir yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, bukan yang dimaksud dan menghendakinya kepada pentakwilan. Bagian mafhum. Mafhum dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, mafhum muwafaqah, yaitu apabila
Hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditujukan oleh bunyi lafaz. Mafhum muwafaqah dibedakan menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, fahwal kitab dan lahnal kitab. Yang selanjutnya ada mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi meniadakan. Ada beberapa macam mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum sifat, mafhum ilat, mafhum adat, mafhum ghoyah, dan mafhum laqab. Pendapat ulama tentang mafhum mukhalafah. Yang pertama, sepakat boleh berhujjah dengan mafhum ini. Yang kedua, ulama berbeda pendapat dari bentuk mafhum. Menurut jumhur, nas hukum memberi petunjuk tentang kejadian yang dikaitkan dengan sifat, syarat, dan sebagainya. Menurut Hanafiyah, hukum sebaliknya tidak hanya dapat dihakimi dengan mafhum mukhalafah. Tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.